Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-solehah, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa sebelum belajar pastikan untuk berdoa dahulu. Halo anak-anak hebat, Alhamdulillah hari ini kita masuk tema baru. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Selamat belajar. Anak-anak, energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan energi. Nah, tahukah kalian tentang apa saja ya yang termasuk dalam sumber-sumber energi? Ayo kita cari tahu bersama. Anak-anak, kalian tahu tidak, matahari itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tidak hanya bagi manusia saja, akan tetapi hewan dan tumbuhan juga sangat bergantung pada panas matahari. Karena itu, matahari merupakan sumber panas utama yang ada di bumi. Ada banyak sekali aktivitas yang sangat bergantung pada panas matahari. Pernahkah kalian melihat aktivitas seorang ibu menjemur pakaian? Nah, aktivitas menjemur pakaian tersebut merupakan contoh penggunaan energi panas yang dihasilkan oleh matahari. Anak-anak, selain matahari bermanfaat untuk menjemur pakaian, kira-kira apalagi ya peran atau manfaat matahari bagi kehidupan kita? Coba kita cari tahu bersama ya. Anak-anak, matahari memiliki peran yang sangat banyak bagi kehidupan kita. Di antaranya, sebagai proses fotosintesis. Energi panas matahari itu digunakan tumbuhan hijau untuk membuat makanan pada proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau itu digunakan oleh manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Proses fotosintesis pada tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan pada makhluk hidup untuk bernafas. Nah, manfaat yang kedua, untuk manfaat matahari membantu proses terjadinya vitamin D ya, yang berguna bagi anak-anak ya, bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Manfaat selanjutnya sebagai sumber energi pada panel surya. Panas matahari dengan bantuan teknologi itu dapat dikumpulkan dalam suatu alat yang disebut itu panel surya. Panel surya itu terdiri dari lapisan kaca di bagian paling luar, lapisan tembaga yang ada di bagian bawah lapisan kaca, dan pipa. Lapisan tembaga itu dicat warna hitam agar mudah menyerap panas matahari. Panas yang dikumpulkan itu pada lapisan tembaga akan memanaskan pipa di bawahnya. Rangkaian pipa ini itu berisi air yang ikut memanas sebagai akibat penyaluran panas. Nah, energi panas itu kemudian diolah agar menjadi energi listrik pada rumah-rumah. Nah, manfaat selanjutnya yaitu matahari mengakibatkan air laut menguap. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Nah, untuk selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan. Itu tadi beberapa manfaat matahari bagi kehidupan kita. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat baling-baling atau kincir angin atau layang-layang? Atau malah pernah memainkan layang-layang? Nah, kira-kira apa ya yang dapat menggerakkan sebuah baling-baling, kincir angin, dan layang-layang? Ada yang tahu? Ya, ternyata sumber energi yang dapat menggerakkan sebuah baling-baling, kincir angin, serta layang-layang yaitu sumber energi angin.
Angin dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan angin dalam kehidupan itu dapat digunakan sebagai sumber energi. Energi angin itu sendiri adalah energi yang tercipta dari gerakan angin. Angin itu termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya apa? Artinya angin itu selalu tersedia dan tidak akan habis walaupun digunakan. Angin itu terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah itu memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas itu akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah yang bersuhu dingin. Nah, pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin itu membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah yang akan terhindar dari kekeringan. Peranan angin selanjutnya yaitu angin dapat membantu suhu udara di musim panas itu menjadi lebih sejuk. Angin itu juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin dapat membuat anak-anak bermain layang-layang, bermain kincir angin, ataupun bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupannya. Ada banyak sekali peranan angin. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Energi angin itu dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Selanjutnya, kincir angin itu akan menggerakkan sebuah generator. Generator ini yang akan bergerak itu menghasilkan energi listrik. Banyak sekali ya peranan angin dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, dari materi tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa sumber energi itu banyak macamnya. Sumber energi yang terbesar atau yang utama di bumi yaitu matahari. Matahari ini memiliki banyak manfaat yang sangat banyak bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya untuk proses fotosintesis, sebagai sumber energi pada panel surya, kita dapat menjemur pakaian, dan lain-lain. Nah, sumber energi yang lainnya yaitu sumber energi angin yang juga memiliki banyak manfaat, yaitu kita dapat misalkan anak-anak bisa bermain layang-layang sebagai pembangkit listrik tenaga angin, kita dapat menggerakkan sebuah layar ataupun kincir angin. Masih banyak sekali ya manfaat angin dan matahari. Nah, sinar matahari dan angin termasuk beberapa jenis sumber daya alam. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Sumber daya alam yaitu potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi, air, dan udara. Kita dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai anak Indonesia, kamu juga harus tahu bahwasanya sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Di antaranya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Penjelasannya, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang terus tersedia dan bisa diperbarui. Sumber daya alam ini meliputi hewan, tumbuhan, air, sinar matahari, dan angin. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, maka kita harus menggunakannya dengan teratur dan membatasinya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
yaitu sumber daya alam yang akan habis jika dipakai secara terus-menerus karena jumlahnya yang sangat terbatas. Untuk menghasilkannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dari itu, kita harus hemat penggunaannya agar tidak punah. Seperti bermacam-macam bahan tambang meliputi minyak bumi, besi, emas, logam, batu bara, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam juga menjadi faktor terpenting dalam kegiatan ekonomi negara kita. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas penduduk juga sangat bermacam-macam. Pada penduduk perkotaan, aktivitas ekonominya seperti perdagangan, perusahaan, pabrik, dan juga perkantoran. Sedangkan aktivitas penduduk di pedesaan mayoritas yaitu sektor pertanian, seperti menanam sayuran, menanam padi, dan menanam jagung. Seperti pada cuplikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud berikut ini. Mari kita nyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, pada lagu tersebut terdapat yang namanya nada, irama, dan juga tempo. Mari kita cari tahu apa artinya. Nada yaitu tinggi rendahnya bunyi pada lagu. Nada dihasilkan dari bunyi alat musik. Untuk menulis nada digunakan notasi seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berbeda dengan irama. Irama adalah bunyi yang berulang dan teratur. Irama akan menentukan bentuk sebuah lagu. Kemudian tempo, yaitu cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Tempo terbagi menjadi 3 jenis, yaitu lambat, sedang, dan cepat. Tempo lambat umumnya dipakai untuk menyanyikan lagu sedih dan syahdu. Selanjutnya, tempo sedang dinyanyikan dengan kecepatan sedang, artinya tidak cepat dan juga tidak lambat. Dan yang terakhir, tempo cepat, umumnya dinyanyikan dengan gembira dan penuh semangat seperti lagu anak-anak. Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu.
Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan masih banyak yang lain. Air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Listrik merupakan contoh energi yang banyak digunakan di rumah. Salah satu sumber listrik dapat diperoleh dari generator pembangkit listrik. Tiap orang berhak menggunakan listrik, namun mereka juga memiliki kewajiban. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Apa saja contohnya? Simaklah uraian berikut ini. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau dapatkan. Berikut adalah contohnya. 1. Memperoleh kasih sayang dari keluarga. 2. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 3. Memperoleh penghidupan yang layak. 4. Menjalankan ibadah tanpa gangguan. Dan 5. Memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Untuk kemudian, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan atau kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Berikut adalah contoh dari kewajiban. Taat kepada perintah orang tua, mentaati tata tertib yang berlaku, membayar pajak, mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tiap orang memiliki hak dan kewajiban yang beragam, namun harus dilaksanakan dengan seimbang serta penuh tanggung jawab. Contohnya, jika kalian pengen nilainya bagus, berarti tanggung jawab kalian adalah harus belajar. Sebaliknya, jika kalian pengen nilai bagus, tapi bermalas-malasan untuk belajar, berarti hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar tidaklah seimbang. Dari sini paham ya mengenai hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban kita juga harus seimbang dalam penggunaan listrik, seperti lampu, televisi, kipas angin, radio, serta pompa air, yang merupakan beberapa peralatan di rumah yang menggunakan energi listrik. Penggunaan energi listrik membutuhkan biaya. Makin banyak alat elektronik yang digunakan, maka energi serta biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Oleh sebab itu, tiap orang harus menghemat penggunaan energi listrik. Berhemat dalam menggunakan listrik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban dalam menjaga energi. Beberapa contoh penggunaan listrik yang baik antara lain: mematikan lampu ketika di siang hari, tidak menonton televisi hingga larut malam, menutup keran air jika tidak digunakan. Kita tidak boleh hanya menuntut hak saja tanpa melakukan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dapat menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, dan kekerasan, serta berbagai kerugian lainnya. Pernahkah kamu mendengar berita tentang kebakaran yang disebabkan konsleting listrik? Konsleting listrik dapat terjadi karena kelalaian seseorang mematikan alat elektronik di rumahnya. Konsleting listrik, jika tidak diatasi dengan baik, akan menyebabkan kebakaran. Peristiwa kebakaran tentu saja akan merugikan diri sendiri dan orang lain karena harta benda yang dimiliki terbakar.
Untuk itulah, kita memiliki hak untuk menggunakan listrik, namun juga berkewajiban mengatur penggunaannya agar tidak menimbulkan bencana. Tahukah teman-teman bahwasannya gambar juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi? Coba perhatikan gambar berikut ini. Informasi apa yang teman-teman peroleh dari gambar tersebut? Teman-teman, gambar tersebut menunjukkan manfaat energi listrik bagi kehidupan sehari-hari. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, AC, lemari es, dan lain-lain. Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa gambar dapat memberikan informasi bagi siapapun yang melihatnya. Gambar digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi sehingga bisa dikategorikan sebagai teks visual. Pertanyaannya, apa itu teks visual? Teks visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Contoh, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ini yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Matahari memberi energi panas bumi. Melalui pancarannya, matahari memberi energi cahaya. Matahari juga memberi energi listrik melalui sel surya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk teks visual, teman-teman, yang mana terdiri dari gambar beserta teks. Pertanyaannya, apakah teks visual memiliki gagasan pokok? Iya, teks visual sebagai sebuah bacaan tentu saja memiliki gagasan pokok. Gagasan pokok tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung gagasan pokok. Sekarang coba kita uraikan. Dari contoh ini, mana yang disebut gagasan pokok? Perlu teman-teman ketahui sebelum kita menentukan gagasan pokok, terlebih dahulu kita harus tahu kalimat utamanya. Dari bacaan ini bisa kita ketahui bahwasanya kalimat utamanya berbunyi, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ini yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari kalimat utama ini bisa kita simpulkan gagasan pokoknya. Matahari sumber energi terbesar yang ada di bumi. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Informasi apa yang teman-teman peroleh dari gambar ini? Ya, teman-teman, gambar ini menunjukkan cara membuat layang-layang. Gambar yang disajikan ini dikategorikan sebagai teks visual karena mampu memberikan informasi. Karena gambar ini terdiri dari 4 gambar atau lebih dari 1 gambar, maka gambar ini disebut dengan gambar berseri atau gambar seri, yang mana artinya adalah beberapa gambar yang disusun secara berurutan untuk menggambarkan sebuah proses. Ingat ya teman-teman, gambar seri ini beberapa gambar yang berurutan. Sedangkan lawan dari gambar seri ini disebut sebagai gambar tunggal. Gambar tunggal adalah gambar tunggal ini hanya terdiri dari 1 gambar. Nah, bagaimana? Sudah paham dengan materi Ustazah tadi? Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam belajar ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu patuh dengan orang tua. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.